Yo, besar. Yo. Sama kita. Yoi. Presenter terkece, terbadai, terlalu, terstegen semuanya pokoknya. Yoi, kita siap menghibur Anda dengan kemampuannya nggak seberapa ini. Mudah-mudahan Anda bisa terhibur dengan celotehan-celotehan kita ini. Karena kita adalah duo sabu. Tampaknya narasumber kita menahan tertawanya, Bung. Oh iya, ada narasumber Iya, cantik nih. Yoi. Gila. Boleh dong. Yo, WhatsApp bro. Yo. WhatsApp bro. Yoi. Boleh dong perkenalan dulu siapa nama kakaknya. Nama gue Jessica Fania Managam, panggilan gue Jeva. Yo. Di podcast Jadi- kedua ini kita menghadirkan salah satu narasumber spesial. Yoi. Oh, iya. Pakai telur dong ya, pakai telur. Mantap. Dua. Nggak pedes. Nggak Gak pedes. pedes ya, gak pedes. Mantap. Mantap. Ya. Jadi Kak Jeva ini adalah salah satu senior kita ya di kampus. Iya. Udah paling senior. Udah paling senior, paling udah mau lulus. Udah habis UP, tinggal nunggu apa lagi Kak? Habis ini Kak? Habis UP? Tinggal nunggu waktu buat cari kerja. Enggak lah, gue nyari kerja lah. Anak STP nggak ada yang nyari kerja, kita yang dicari kerja. Yo, Asik. Itulah kelebihan kalian kuliah di STP nggak ada makanya. obat, nggak ada lawan. Nggak ada Kak Jeva lawan, nih cuy. bakal sidang. Udah sidang belum sih Kak? Ya, insya Allah nantilah kalau kejaksaan udah berkas gue udah dilimpahkan ke kejaksaan, gue sidang. Beda sidang itu. Oh, beda. Sidang. Beda sidang. Pokoknya Beda. Kak Jeva ini udah semester 8, dia udah sebentar lagi lulus. Udah, Yoi. semoga dia tetap semangat. Yuk. Makasih Nah, ya, Kak. Du. Yuk. Pertanyaan pertama nih Kak, sebenarnya MPP itu apa sih Kak? Kan banyak nih orang-orang di luar sana yang MPP, manajemen pengetahuan perjalanan, apa sih Kak? Kalau sebenarnya kalau kita ngebahas MPP, itu adalah apa ya? Kalau bisa dibilang kita tuh belajar mengenai cara handle sebuah tour itu, tour di lapangan. Nggak cuma di lapangan, sebenarnya kita sebagai operator. Operator kan banyak ya, operator itu bisa sebagai reservasinya, bisa sebagai tour operatornya, bisa sebagai tour manager, bisa sebagai konsultan tour atau planner. Kemudian jadi apalagi terutama tour leader dan tour guide. Ini yang khas banget sih dari semua prospek kerja yang bisa anak MPP lakuin. Yang paling MPP banget tuh khasnya tour guide sama tour leader kalau ngebahas soal MPP. Soalnya ada juga prodi lain yang sebenarnya tipis banget, juga belajar apa yang kita pelajarin, cuma kita tuh vokal di bagaimana cara menjalankan sebuah tour yang lebih ke lapangannya. Pokoknya berarti intinya tuh MPP tuh ciri khasnya tuh menjadi tour guide atau tour leader itu ya Kak? Bisa dibilang seperti itu, tapi nggak menutup kemungkinan kita juga bisa nge-handle dari kantornya, dari travel agentnya juga gitu, karena kita juga belajar buat cara paket wisatanya, cara ngerancangnya, seperti itu. Oh, gitu Nu. Lu tahu nggak Nu? Ya, itu adalah sedikit pembukaan yang bagus. Kayak Banget ya. kita takutnya apa Nu? Tadi di briefing Nu takutnya kalau ngomongin aneh-aneh. Iya, saya takut Ya sejauhnya. kasar. Soalnya senior. Nggak boleh. Enggak lah, kan gue yang ngomong kasar. Jangan dong. Next, Kak, pertanyaan selanjutnya. Gimana sih cerita Kakak kok bisa masuk MPP itu gimana, Kak? Sebenarnya awalnya tuh gue nggak ada kepikiran buat masuk MPP, apalagi STP, apalagi MPP Bandung ya. Jadi emang banyak banget. Ada beberapa keluarga gue yang emang lulusan STP. Tapi karena gue tuh emang basicnya tomboy, gue tuh nggak mau masuk STP. Karena kan kayak gue udah ngeliat dari kecil anak STP tuh yang harus well groom apa segala macam. Dari kecil udah tahu STP? Mantap. Gue udah tahu STP. Bahkan gue tahu, gue udah sempet
tahu dulu kan warna bronze itu bukan brown jacket kan, tapi warna silver gitu. Gue tuh tahu. Dan gue gak ada kepikiran sebenarnya masuk STP. Nah, waktu yang SMA itu, lagi-lagi kan gue angkatan 98 ya, angkatan yang banyak banget cobaannya nih. Iya. Iya kan? Jangan sedih dong. Nah, waktu SMA kelas 1 tuh gue pengennya jadi perawat. Tapi gue tahu kalau gue tuh gak pinter IPA. Tapi waktu itu kan dijanjikannya kalau kurikulum 2013 itu, walaupun lo masuk penjurusan apapun lo ada lintas minat kan. Akhirnya ya udah gue ya udah nggak apa-apa santai gue masuk IPS, tapi gue ambil core pelajaran yang bisa ngebantu gue tetap di IPA, karena kan kayak gitu kan tadinya kurikulum 2013, jadi nggak ada batasan antara IPA sama IPS. Pokoknya pas gue naik kelas 2 bener nih gue masuk IPS, cuma kurikulum 2013 dibalikin lagi jadi 2006. Gue udah kayak kalut, kayak gue mau kuliah apa ya kan. Tadinya gue mau bimbang banget waktu SMA kelas 2 tuh. Awal-awal gue galau banget karena kan udah mulai ada kampus tour, kemudian ada harus ikut apa sih kayak ada kampus-kampus yang datang ke kampus gitu kan. Tadinya gue tuh udah bimbang mau masuk mana. Tadinya gue pengen masuk UB, salah satu universitas swasta gitu di Jakarta, ambil komunikasi aja lah gampangnya gitu kan. Setelah gue pikir-pikir kayaknya enak juga kalau misalnya jalan-jalan tapi dibayar gitu, karena kan pengen kan jalan-jalan. Karena waktu itu abis gue pulang les gitar, gue langsung kasih tau nyokap gue, ya udah masuk NHI aja. Gue nggak tahu kalau situ namanya STP Bandung kan, karena kan waktu zaman santai itu namanya NHI. Ternyata gue udah sempet bingung nih STP atau NHI. Takutnya kan maksudnya Akpar gitu kan, bukannya gue menjelekkan Akpar, tapi kan gue pengen masuk NHI-nya gitu loh. Akhirnya setelah cari tahu, oh ternyata emang NHI udah ganti nama jadi STP. Tadinya gue mau masuknya SDP, studi destinasi perjalanan. Pariwisata ya, Kak? Jurusan pariwisata. Karena kan gue nggak mau D4, karena zaman sekarang gitu coy, diploma mau jadi apa lo gitu kan. Gue mikirnya masih gitu ya, biasalah pemikiran anak SMA gitu, kayak gue nggak tahu. Iya kan, zaman sekarang diploma kayak udah keren banget gitu. Nggak bisa kerja ya? Nggak keren juga. Lulusan apa? Kayak, yang lain. Diploma. Ya. Diploma. Gitu kan, kayak apa banget nih gitu kan. Terus yaudah naik ke kelas 12 tuh, tiba-tiba ada kakak kelas gue datang lagi ke sekolah gue. Kakak kelas gue ini adalah anak MPP 2015. 2015. Gue langsung lari dari kelas gue karena dia langsung lewat depan kelas gue kan. Gue pikir ngapain nih anak ini kakak kelas ke kampus gitu, ke sekolah gue kan. Gue tanya, Kak, aku mau masuk STP Bandung. Oh iya bagus, mau masuk apa? Kata dia gitu kan. SDP Kak, soalnya S1 mau jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan gratis. Terus kata dia, jangan masuk, kalau kamu maunya jalan-jalan, sebenarnya masuk MPP aja. Soalnya kalau di MPP kamu belajar jadi cara tour guide-nya. Kamu kan maunya jalan-jalan kan? Iya, ya udah masuk MPP aja. Dari yang tadinya gue tuh masukinnya SDP, gue masukinnya jadinya MPP. Tiga-tiganya. Waktu itu 4 pilihannya. 4 pilihan. Akhirnya gue pilihnya MPP SDP. Karena gue tetap masukin SDP-nya kan. Dan thank God banget gue masuk MPP karena ternyata kalau gue masuk SDP, balik lagi ya ke passion dan kemampuan gitu. Gue kayak nggak ngerasa kalau gue masuk STP kayaknya gue nggak akan kuat dengan ngikutinnya, dan itu kayaknya bukan passion gue gitu. Justru gue dapet apa ya, tetap pariwisata gitu, cuma gue nggak dapet apa yang gue mau, yaitu jalan-jalannya. Dan iya, jalan-jalan. Emang udah hobi ya Kak jalan-jalan? Gue hobi jalan. Gue hobi banget jalan. Makanya naik motor nggak? Suka nggak? Naik motor, mobil nggak? Kadang, nah gini, kadang-kadang tuh gue kalau misalnya di rumah liburan, gue juga kadang bawa motor, gue ngelipir sendiri aja gitu. Emang suka jalan. Waktu SMA aja tuh gue udah mulai jalan-jalan naik busway, terus nonton JKT, itu kan juga kayak ngapal-ngapal rute juga kan. Iya, serius gitu. Jadi gue suka jalan. Walaupun JKT di FX ya? Iya, tapi kan itu kayak yoi dong. Mantap. Itu sih, jadi itu perjalanan gue masuk MPP. Kalau dulu saya mulai jalan waktu umur 1 tahunan lah, udah mulai jalan. Udah jalan. Oh iya. Kalau kakak kayaknya baru jalan SMA ya. Kalau gue kebetulan SMA pakai baby walker sih. Adiknya Alan Walker. Oh.
Boleh, boleh. Kayak Baby Jadi, Walker sama Alan Walker hubungannya apaan ya? iya ya. Andy Walker. Ah, udah. Kita kembali lagi ke yang Iya, Kembali lagi kembali. ke laptop. Jadi itu Kembali lagi jadi ke itu Zoom. tadi pengalamannya Kak Jeva masuk MPP ya. Iya. Itu pengalamannya tuh keren, Nu. Jangan kayak lu, Nu. Iya, Lu kalau gue nyari mah kampus yang depannya KFC. biar gampang makanya Tapi cuy. setelah gue masuk MPP, ternyata dan udah berapa kali kan kayak ngebawa tur, emang ya gue nggak akan bisa salahin kalau orang pasti mikirnya STP, apalagi MPP, orang mikirnya jalan-jalan gratis. Ternyata tapi setelah masuk MPP, hal yang lo dapetin bukan cuma jalan-jalan gratisnya, tapi ngatur orang jalan-jalan tuh lebih susah. Iya, Dan Bener banget. itu Bener susah banget. Dan lu akan nemuin banyak banget kendala-kendala di jalan yang nggak selamanya enak-enak aja, pasti ada masalah. Cuma dari masalah itulah yang ngebuat pekerjaan tour guide atau tour leader itu bukan cuma pekerjaan bawa orang jalan-jalan, itu pekerjaan mulia sih menurut gue. Tapi Nah, enak banget sih bicara kalau yang misalkan tentang udah jadi tour guide, tour leader, kita bisa kemana-mana, bawa orang gratis, dapat uang. Iya, betul, itu hal enaknya. Tapi ada juga hal gak enaknya juga gitu kan. Lu nggak boleh telat, lu harus disiplin, lu harus rapi. Tamu juga nggak akan mau tahu lu lagi galau, lu lagi diputusin. Ya mereka taunya gue Taunya udah kita beli senang. paket wisata. Iya, taunya ya bawa gue gitu jalan-jalan, kasih informasi. Itulah servis, dunia servis. Nah, Kak, kalau kita masuk MPP nih, terus kita habis lulus itu tuh kerjanya bisa jadi apa aja sih kan selain jadi tour guide, tour leader gitu-gitu tuh? Prospek Yang kerjanya MPP prospek tuh. kerjanya itu selain jadi tour guide, tour leader, pastinya jadi operator ya, operator tour, kemudian jadi tour manager, tour consultant juga bisa, jadi wholesaler, kerja di wholesaler ya, kayak di Sky Hub, di Woni, di G2, Oh, terus di lu juga tempat-tempat tour and travel gitu ya, Kak? wholesaler. Iya, di travel agent. Kalau misalnya mau kerja di Panorama yang selama ini cuma ngeliat busnya doang, ternyata Panorama Iya, bener-bener. sekeren itu dalamnya gitu kan. Bisnya yang warna oranye. Warna oranye. Tahu gua. Iya, kan kalau selama ini ngeliatnya panorama itu apa, tapi setelah masuk MPP lu bisa kayak tahu, oh ini loh yang dikerjakan sama travel agent yang sering gue lihat namanya di jalan gitu. Berarti Nah, Kak, kan kalau berarti kan kita kerjanya tuh yang berhubungan dengan tour gitu kan, Kak? Iya. Nah, kalau misal kita agak menyimpang gitu, bisa nggak, ada kemungkinan nggak sih kita bisa kerja di perhotelan gitu, Kak? Nah inilah yang menurut gue jadi menangnya MPP. Karena apa? Bisa kemungkinannya lo kerja di hotel apa segala macam, karena kita knowledge-nya bukan cuma cara apa ya, hospitality ya, tapi kita juga diajarin. Kalau misalnya kan nggak menutup kemungkinan kamu nanya, Mbak, kalau saya mau ke sini enaknya gimana ya, lu bisa jadi konsultannya juga atau kayak kasih tahu, ini bagusnya ke sini gitu. Dan kita juga belajar cara jadi liaison officer. Gitu. Jadi menurut gue banyak banget hal-hal lain yang jadi MPP tuh nggak sempit ruangan sebenarnya juga. Banyak yang bisa pelajarin dan lu tahu banyak destinasi, itu yang bikin lu menang. Tahu destinasi, tahu cara menjelaskannya gimana karena lu pasti lu belajar soal guiding. Lu tahu gimana caranya mendeskripsikan atau mengasih informasi yang lu kemas unik dan yang sebenarnya informasinya mungkin sama dengan yang internet, tapi hal yang bisa lu pelajarin di DPP adalah gimana cara delivernya ke tamu itu beda dari yang lain. Tuh. Pokoknya kalau misalkan semakin banyak informasi ya tamunya semakin nyari kita terus ya kan ya. Iya. Gitulah. Karena pengalaman gue selama gue tour guiding, hal yang bikin gue seneng adalah waktu gue job training jadi tour guide, kamu mikir gue bisa dapetin informasi yang lu kasih tahu dari internet. Bule kan pasti mikirnya
ya gue bisa dapat informasi dari internet, bisa dari buku apa segala macam. Kenapa gue pakai tour guide gitu? Tapi setelah gue mengemasnya dengan menarik, semenarik mungkin, itu yang bikin tamu menarik. Nah jadi itu yang sebenarnya jadi menangnya MPP. Kita belajar cara jadi storyteller yang bagus. Kalau jadi YouTuber tetap masih bisa kan, Kak? Bisa. Bisa jadi YouTuber, lu jual masker, bisa. Jadi penimbun, bisa. Hanu pengen jadi YouTuber katanya, Kak. Iya, YouTuber Hanu, Hanu Halilintar. Yoi. Hanu Gledek cuy. Oh, kira gue ini, Hanu XTK. Apa? Hanu apa? Hanu XTK. Apaan tuh, Nu? Nggak tahu. Nggak tahu. Udah. Nggak apa, kita ketawa aja dulu. Gitu. Jangan sampai saya berkata kasar. Oh iya, jangan. Kak, kalau boleh tahu, kakak waktu itu job training di mana sih? Ngapain aja sih kalau kita misalkan job training itu? Kalau job training itu karena kan kita kan ini D4 ya, diploma. Kalau diploma D4 itu 50% praktek, 50% teori. Jadi nanti lu nggak cuma belajar teori. Selama perjalanannya di semester 1 sampai 8 lu bakal banyak belajar praktek dan teori. Nah, semester 5 itu saatnya lu praktek di lapangan gitu. Jadi semua teori-teori yang lu dapetin selama di kampus, lu terapkan di industri. Dan lu bakal melihat industri. Sebenarnya ketika lu di industri, lu bakal lebih, bukan berarti lu kayak cuma nerapin, lu bakal juga banyak dapat ilmu dari industri gitu. Karena kan kalau misalnya lu kayak cuma menang teori, ya saya tahu teorinya tour guide ini, saya tahu teorinya tour leader kayak gini-gini, tapi lu nggak tahu cara penerapannya, dan di lapangan itu nggak segampang itu, kadang lu juga harus improve. Nah, jadi gue job training di Taman Sari, Yogyakarta, jadi tour guide. Mantap. Berarti jadi kalau ada orang yang mau pengen nih belajar sambil jalan-jalan gitu, masuknya MPP aja ya, Kak? Yes, kalau lo mau ya mau jalan-jalan, ya jalan-jalan dibayar. Enaknya ya. Kelebihannya juga kalau misalkan di MPP, setiap semesternya kita jalan-jalan. Cuy, gratis. Bener. Iya, bener banget. Sampai semester 6 lo akan jalan-jalan. Jalan-jalan Karena terus. semester 8 lo sifatnya udah manajerial, udah manajer. Jadi kayak semua pembelajaran yang ada prakteknya apa segala macam itu dari semester 1 sampai 6. Apalagi kita di semester 4 bakal ada grand tour ya, Kak, kalau misalkan kita masuk MPP. Iya, jadi di semester 1 lu bakal dibawa jalan dulu, mungkin Bandung ya, Bandung City Tour sama Jakarta. Kemudian lanjut ke Baduy, Cirebon di semester selanjutnya, Pangandaran, Yogyakarta, sampai endingnya sebelum job training Bali. Bali itu grand tour. Nah, grand tour itu maksudnya adalah lu gabung sama prodi lain di jurusan perjalanan, tapi nggak cuma jalan-jalan loh, kita juga di sini bikin paket dan kita bidding. Kita juga jadi tour guide-nya sendiri, kita jadi tour leader-nya sendiri, dan kita yang bikin checklist-nya sendiri. Jadi nggak field trip-nya tuh nggak ya, jalan-jalan, tapi jalan-jalan juga belajar. Berkesan gitu ya, Kak. Buat belajar juga, buat kedepannya kita kalau udah lulus dari STP, dari MPP bisa bikin paket sendiri, bisa nge-handle tamu-tamunya kayak gimana gitu bisa kan. Bisa nge-handle sendiri. Dan semester 6 lo jalan-jalan ke luar negeri. Oh iya, jangan lupa tuh kita juga jalan-jalan ke luar negeri nih ntar nih. Kakak ke luar negerinya kemana, Kak? Waktu itu, Kak? Gue ke Vietnam. Wah, lumayan tuh bro-bro pada yang masuk MPP. Kalau kita sih niatnya ke Jepang tuh ya, tapi nggak tahu duitnya. Kita pengen ke Jepang. Kirain ke ini, mau ke Wuhan. Oh, jangan. Oh, jangan. Jangan ke Wuhan dong. Gak boleh. Ntar, aduh, pusing saya udah mulai ngaco. Gimana nih? Udah mulai ngaco nih ngomongnya. Kita kembali lagi ke fokus utama kita. Iya. Kita tanya-tanya terus. Sepertinya itu aja sih yang tentang perkenalan MPP untuk episode kali ini. Mungkin ada satu dua kata
Kak Jeva buat pemirsa-pemirsa nih Kak sebelum penutup? Dua kata kan, terima kasih. Yoi. Oh, iya. Jangan Singkat gitu padat dong. jelas. Mantap. Singkat Mantap. padat jelas. SPJ. Beneran nih, serius nih. Penutup nih. Nggak, buat teman-teman yang pengen masuk MPP, Pesannya apa nih? apa pesan moralnya dari salah satu senior kita. Jadi buat yang dengerin di sini, ntar kalau misalkan masuk MPP tahun ini adalah cutting kita yang udah lulus. Oh iya, udah alumni ya berarti ya. Iya. Kecuali kalau lu mau lulusnya nungguin kita lulus juga. Iya. Lulus Amin, bareng. amin. Bisa Amin, ketemu amin. adik-adik Amin, kelas amin. yang lain. Iya. Enggak. Gue nggak mau adek gue banyak. Udahlah 3 aja cukup lah. Oh iya. Apa nih pesannya Kak? Misalnya satu sih. Kalau emang gimana ya, masuk MPP itu jangan dianggap remeh gitu. Kayak nggak cuma jalan-jalan. Lu bakal melihat sebuah perjalanan wisata itu sebegitu rumitnya dan sebegitu hektiknya. Itu nggak akan lu pelajarin. Dan kalau lu emang pengen tahu gimana sih cara kerjanya tour guide, masa iya sih cuma kayak ngomong doang? Kalau ngomong doang mah anak jurusan perjalanan bahasa juga bisa gitu. Tapi enggak, pada endingnya lu bakal melihat bahwa ini bukan pekerjaan yang gampang, tetapi juga pekerjaan yang kalau lu misalnya suka, lu bakal enjoy banget ngerjainnya. Gitu, ini adalah seperti itu. Dan terus lu nggak cuma itu, lu punya kemampuan manajerial untuk mengatur sebuah perjalanan wisata. Kemudian juga jurusan perjalanan khususnya MPP itu kita tuh beneran sangat kekeluargaannya erat banget. Lu bakal ngerasa bahwa anak-anak MPP itu sebenarnya anak MPP itu hangat banget, anak-anak hangat. Karena biasanya kami di lapangan ya, karena memang ketika di lapangan ya seperti itu. Nggak ada Panas-panasan. Nggak ada panas-panasan sih, cuma apa ya, nggak ada gap. Beneran kita tuh kekeluargaannya hangat banget. Metode belajarnya enak, dosen-dosennya pada gaul, dan emang orang-orang yang expert di bidang perjalanan wisata, tour, kemudian kekeluargaan anak-anak MPP itu sangat hangat, cutting-cuttingnya juga sangat baik, adik-adik kelasnya juga sangat. Ya, lu bisa membuktikan ya, memverifikasi sendiri kepada Hanu, sangat baik. Jadi semuanya itu sangat mendukung. Oh ya, kita juga punya metode cara belajar guiding yang sangat dibantu sama Prodi. Kita punya bus mogok yang sekarang udah ada VR-nya. Jadi lu bisa belajar guiding pakai VR. Nah, ini kan, lu kapan lagi lu nggak akan nemuin itu di kampus lain selain di MPP, di STP. Nggak bakal nemuin itu di kampus lain juga, nggak bakal nemuin itu di Prodi lain. Kan? Kalau lu mau jalan-jalan lu udah paling cocok masuknya MPP. Bener. Kalau mau jalan-jalan gratis dibayar, boleh. Kalau lu mau ribet-ribetnya juga boleh. Pokoknya kalau mau senang susah jalan-jalan gratis, MPP tujuan Anda. MPP lah sekali. Ya. Kalau lu suka bawa tamu dan selama perjalanan ada challenge-nya, MPP banget. MPP banget. MPP-ers untuk kalian para MPP-ers, yo itu kita dapat baru tuh. MPP-ers ya. Ngomong-ngomong tadi perasaan kita mintanya 1-2 kata ya. 1-2 kalimat. Panjang deh kayaknya. Kalau 1-2 ya 40 lah, tadi 40 kata lah. Ya, nggak apa-apa lah. Pokoknya intinya balik lagi ke passion Kak. Kalau memang passionnya memang jalan-jalan gitu, masuknya MPP aja. MPP aja. Kalau mau jalan-jalan MPP lah. Gak mungkin kan masuk Kopassus, gak mungkin. Nggak mungkin masuk Kopassus. Kopassus tembak-tembakan. Kalau tembak-tembakan kan jagonya Hanu sama Dito. Yoi. Udah mungkin sekian saja ya kita kali ini karena sudah mulai mungkin depannya pusing UP soalnya. Terima kasih. Oh, udah selesai cuy. Sekarang mau observe gua. Mantap. Selamat melanjutkan perjuangan untuk lulusnya, Kak. Terima kasih buat Kak Jeva. Semangat karirnya. Ya, mungkin sekian. Terima kasih buat Kak Jeva atas waktunya. Semoga Kakak sukses ke depannya, karir, pendidikannya lancar semua. Amin. Sukses juga. Dan juga terima kasih buat para pemirsa yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Terima kasih.
Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. 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 Yuk makan yuk.